kalau penegakan syariat Islam ini terjadi, maka yang ditegakkan itu adalah kezaliman dalam beragama. Nah, perlu diketahui, penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Karena Pak Cakra bilang, poin yang saya tangkap adalah Pak Cakra bilang bahwa Nabi Muhammad mengajarkan ajaran kezaliman. Pertama dalilnya ya, data Nabi Muhammad mengajarkan kezaliman dulu. Yang kedua, tolong definisikan apa arti syariat. Apa yang dimaksud dengan syariat? Ya, jelaskan kepada saya secara etimologi, terminologi, ya, aksiologinya. Kemudian jelaskan kepada saya ayat apa yang Bapak maksud di mana Nabi Muhammad mengajarkan kezaliman. Karena saya tahu satu-satunya Nabi yang tidak zalim Nabi Muhammad. Kalau kita bicara, bahkan Nabi di agama lain ada yang mengambil bini orang, ada yang bertelanjang bulat 3 tahun, ada yang meniduri menantunya, ada yang bahkan menghabisi nyawanya sendiri, ada yang pelin-pelan, bahkan ada Tuhan yang dinasihati sama Nabi loh. Ada yang tidak konsisten loh. Bahkan kita bisa tunjukkan bahwa ternyata di dalam dunia ini satu-satunya nabi yang bahkan bertanggung jawab berguna bagi peradaban hanya Nabi Muhammad. Bahkan asal Pak Cakra tahu, setahu saya, bahkan ada Tuhan yang tidak berguna bagi peradaban loh. Ya, kita tidak membahas agama lain ya. Kita tidak peduli bahas agama lain. Saya cuma bilang bahwa setahu saya, sepanjang saya belajar keagamaan, satu-satunya nabi yang berguna hidupnya buat peradaban dan ruang lingkup orang banyak, kampung halamannya dan juga untuk peradaban itu hanya Nabi Muhammad. Karena setahu saya, ada nabi-nabi orang lain tuh bahkan tidak berguna, bahkan Tuhan sendiri ada Tuhannya orang lain yang tidak berguna buat peradaban. Daripada orang yang mengaku-ngaku benar tapi Tuhannya anak manusia. Oke lah, kita tidak usah bahas Kristen. Kenapa? Di antara kita berdua ini, Bapak kan dihormati orang Kristen nih. Kita akui Kristen tidak patut dan tidak layak kita bahas karena memang tidak ada epistemologisnya. Mari kita bahas Al-Quran saja yang lebih mantap untuk dibahas sebagai kajian ilmu, ilmiah atau non-ilmiah. Oke? Nggak usah kita bahas Kristen. Siap? Siap? Oke ya? Oke, mantap. Siapa dulu yang mau prolog? Bapak atau saya? Saya dulu karena saya yang mengajukan judul. Mantap. Jadi judulnya adalah penceraian Al-Quran dan hadis. Jadi kenapa ini penting dipikirkan? Karena ini adalah persoalan yang kita hadapi dalam masyarakat Islam, di mana saya lihat Al-Quran ini tidak dimengerti secara pada kodratnya manusia. Nah, jadi kalau kita satukan Al-Quran dengan hadis, ini membuat Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk. Nah, banyak persoalan yang terjadi terhadap Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk karena adanya syariat Islam. Ketika syariat Islam ini bagian daripada Islam, maka Nabi yang di dalam agama Islam itu, nah ketika syariat Islam ini ada kaitannya dengan kitab fikih, dengan perintah-perintah Nabi Muhammad, dengan pemikiran-pemikiran asbabun nuzul, sehingga Islam ini jadi agama yang hanya agama corak mafia. Jadi bukan lagi agama kepada pencerahan, bukan lagi agama kepada kesejahteraan, bukan lagi agama kepada pemberdayaan suara hati nurani manusia, kepada agar bakat dan potensi manusia kita ini berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang banyak. Nah, dalam kitab hadis ini atau dalam hukum Islam, di mana syariat Islam, kalau penegakan syariat Islam ini terjadi, maka yang ditegakkan itu adalah kezaliman dalam beragama. Nah, perlu diketahui, penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, ini terkaitnya sehingga masyarakat umat Islam terjerat di dalam sikap-sikap kekerasan dalam beragama atas nama Tuhan. Nah, jadi kita ini ya tertipu dengan slogan-slogan di mana yang pertama kita diajar untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita sendiri, kemudian ternyata Nabi yang kita anut ini mengajak kita kepada kezaliman dalam beragama, sehingga masyarakat tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin pada dirinya dan juga tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin secara kolektif atas agama yang dianut. Nah, ini persoalan yang kita hadapi sehingga ini perlu kita pikirkan. Jadi menurut saya ada masalah yang sangat bermasalah dalam agama Islam, di antaranya yang paling bermasalah adalah kitab hadis.
Jadi disinilah lahirnya Islam, disinilah lahirnya Oke, waktunya sudah habis tuh. 6, 5, 7. Oke. Lanjut ya, waktu sudah habis ya. Oke. Oke, saya mau nanti Pak Cakra, karena Pak Cakra bilang poin yang saya tangkap adalah Pak Cakra bilang bahwa Nabi Muhammad mengajarkan ajaran kezoliman. Pertama dalilnya ya. Data Nabi Muhammad mengajarkan kezoliman dulu. Yang kedua, tolong definisikan apa arti syariat. Apa yang dimaksud dengan syariat? Ya, jelaskan kepada saya secara etimologi, terminologi, ya, aksiologinya. Kemudian jelaskan kepada saya ayat apa yang Bapak maksud di mana Nabi Muhammad mengajarkan kezaliman. Karena saya tahu saya satu-satunya Nabi yang tidak zalim Nabi Muhammad. Kalau kita bicara bahkan Nabi di agama lain ada yang mengambil bini orang, ada yang bertelanjang bulat 3 tahun, ada yang meniduri menantunya, ada yang bahkan menghabisi nyawanya sendiri, ada yang pelin-pelan, bahkan ada Tuhan yang dinasihati sama Nabi loh. Ada yang tidak konsisten loh. Bahkan kita bisa tunjukkan bahwa ternyata di dalam dunia ini satu-satunya nabi yang bahkan bertanggung jawab berguna bagi peradaban hanya Nabi Muhammad. Bahkan asal Pak Cakra tahu, setahu saya, bahkan ada Tuhan yang tidak berguna bagi peradaban loh. Ya, kita tidak membahas agama lain ya. Kita tidak peduli bahas agama lain. Saya cuma bilang bahwa setahu saya, sepanjang saya belajar keagamaan, satu-satunya nabi yang berguna hidupnya buat peradaban dan ruang lingkup orang banyak, kampung halamannya dan juga untuk peradaban itu hanya Nabi Muhammad. Karena setahu saya, ada nabi-nabi orang lain tuh bahkan tidak berguna, bahkan Tuhan sendiri ada Tuhannya orang lain yang tidak berguna buat peradaban. Maka matikan waktu itu, pakai waktu saya aja. Ini udah panjang jalannya dari tadi ya. Seperti itu Pak Cakra. Maka tolong tunjukkan kepada saya ciri-ciri Nabi yang tidak mengajarkan kezaliman itu seperti apa. Ada 2 nih jawab pertanyaan. Apa definisi syariat? 1. Kemudian apa itu Al-Quran? 2. Yang ketiga, ciri-ciri Nabi yang bermanfaat seperti apa yang saya minta seperti itu ya. 3 itu nanti Pak Cakra jawab. Oke? Prolog saya cuma sebentar aja, nggak nyampe 3 menit saya. Silakan Pak Cakra jawab ini karena Pak Cakra yang menyampaikan, saya yang mempertanyakan. Bahkan di agama lain ada tokoh agamanya yang menikahi anak umur 3 tahun loh Pak Cakra. Disodok anak umur 3 tahun apa nggak pecah itu Pak Cakra? Mengerikan loh kalau kita bandingkan konsep kenabian agama Islam dengan nabi-nabi agama lain yang kita nggak perlu tahu lah agamanya ya, karena nggak perlu juga kita bahas ya, karena Pak Cakra kan mengakui sebagai agamanya aja Pak Cakra nggak mau. Jadi ada di dalam dunia ini orang-orang yang percaya Tuhannya minta perawan tuh ada loh Pak Cakra. Ada juga orang yang percaya Tuhannya bahkan membunuh anak kecil. Bahkan ada orang percaya bahwa Tuhannya datang ke dunia tidak berguna buat peradaban. Sementara Nabi Muhammad saya bisa buktikan eksistensinya ada. Nabi Muhammad juga berguna buat peradaban ada. Bagi kampung halamannya bermanfaat. Jadi Nabi Muhammad ini poin mananya yang salah? Saya minta itu. Ya, apa arti syariat? Mana dalil tadi Nabi Muhammad? Oh sorry, definisi Al-Quran nggak usah dijelasin. Apa arti syariat? Ya, yang pertama. Yang kedua adalah mana dalil Nabi Muhammad mengajak kezaliman. Yang ketiga ya, tunjukkan definisi Nabi yang bermanfaat buat peradaban. Contohnya seperti siapa? Udah clear ya. Oke, mulai aja. Lanjut Pak Cakra ya, silakan. Oke, baik. Perlu dimengerti bahwasanya syariat Islam adalah sejumlah hukum yang diwajibkan kepada umat, baik itu wajib jilbab, baik itu wajib puasa, wajib melakukan segala perintah yang dilakukan dalam agama Islam. Tidak hanya ritualitas, tetapi hukum-hukum lain yang dianggap hukum Islam. Kemudian suruh membunuh orang yang dianggap murtad. Kemudian disuruh bakar rumah orang yang dianggap lengah ke masjid. Kemudian nanti kalau ada seseorang yang dia mengkritik Nabi Muhammad itu harus dibunuh. Nah, kemudian ada nanti jangan jangan buat patung karena patung ini dianggap menyembah satu benda berhala. Jangan tidak ada musik. Nah, banyak sekali aturan-aturan dalam agama Islam yang di dalamnya adalah syariat Islam yang mengacu umat kepada pemudahan dan tata cara kekerasan dalam beragama, yang semuanya itu adalah bagian daripada syariat Islam. Nah, jadi syariat Islam itu adalah kepada ideologi. Artinya di antara ideologi itu adalah memerangi umat lain, memerangi umat lain dan membenci tetangga. Kemudian di dalamnya juga nanti harus membantai kaum Yahudi demi orang Islam ini masuk surga. Nah, itu adalah di antara butir-butir daripada syariat Islam. Nah, jadi hal-hal yang demikian ini saya melihat tidak bisa dijadikan sebagai pegangan suri teladan.
Yang demikian itu kalau kita lihat dari kitab hadis adalah memang perangai-perangai Nabi Muhammad. Makanya kalau kaum ulama ini dikatakan pewaris Nabi, ya mereka yang mereka wariskan adalah kelakuan atau sikap-sikap kekerasan dalam beragama dan narasi-narasi pemudahan dalam beragama. Nah, itu adalah sebagian kecil dulu, nanti kita bisa jabarkan apa itu syariat Islam. Sebuah perdebatan panas terjadi antara Pak Cakra, seorang pria yang dikenal sebagai pembenci Islam dan kerap menghina Nabi Muhammad SAW, dengan Uni Rifa, seorang muslimah cerdas dan tegas dalam menyampaikan kebenaran Islam. Dalam perdebatan ini, Uni Rifa membungkam semua tuduhan penuh kebencian dari Pak Cakra dengan menunjukkan fakta-fakta nyata bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dengan argumentasi ilmiah dan data sejarah, Uni Rifa membeberkan bahwa ajaran Nabi Muhammad tidak hanya diikuti oleh lebih dari 1 miliar umat Islam di dunia, tetapi juga mengajarkan akhlak mulia, keadilan, dan keteladanan hidup yang bahkan diakui oleh tokoh-tokoh non-Muslim dunia. Bukan hanya umat Islam, bahkan para tokoh non-Muslim dunia pun mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Salah satunya adalah Michael H. Hart dalam bukunya The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History, yang menempatkan Nabi Muhammad di posisi nomor 1 sebagai manusia paling berpengaruh sepanjang masa karena keteladanan, kepemimpinan, serta ajaran yang terus hidup dan berkembang hingga hari ini. Perdebatan ini menjadi bukti bahwa kebencian tidak akan mampu mengalahkan kebenaran. Oke, baik Pak Cakra ya. Oke, di sini kita akan melihat benar dan salah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita simpulkan apa yang disampaikan Pak Cakra. Mulai waktu Bang. Pertama, Pak Cakra tidak suka syariat Islam wanita wajib berjilbab karena mungkin Pak Cakra pengen perempuan telanjang bulat biar bisa dinikmati sama Pak Cakra dan kawan-kawan Kristen dan kawan-kawan yang tidak beragama Islam. Itu tidak benar. Katanya Pak Cakra bilang hukum syariat Islam memaksa menyuruh perempuan berjilbab itu tidak patut. Gimana sih? Tapi saya tidak mengatakan saya menginginkan wanita telanjang. Ini ya berarti kan Pak Cakra kan nggak suka perempuan tutup jilbab. Pak Cakra kan pengen perempuan melihatkan rambutnya dan tubuhnya kepada Pak Cakra. Pak Cakra kan nggak suka perempuan menutup aurat toh. Gimana sih? Begini. Apa Gimana itu ini? Pak Cakra, tahu nggak? Kalau bicara tuh konsisten, laki-laki itu yang dipegang omongannya. Laki-laki itu yang dipegang omongannya. Pak Cakra sendiri yang bilang bahwa syariat Islam salah satu yang tidak sesuai dengan peradaban adalah berjilbab. Karena Pak Cakra pengen seperti zaman dahulu kala. Ya manusia itu teteknya diliatin pakai kemben doang. Pak Cakra mungkin pengen begitu. Ya nggak apa-apa lah nama laki-laki kayak Pak Cakra ya kan nggak ada agama ya kan. Yang kedua adalah kata Pak Cakra Nabi Muhammad membunuh orang yang murtad. Coba tunjukkan satu nama manusia murtad yang dibunuh oleh tangan Nabi Muhammad dong. Jangan memfitnah Nabi saya lah. Kalau Tuhannya orang lain yang tidak perlu kita sebutkan agamanya, kalau nggak salah, kita nggak usah bahas Kristen ya, kita bahas Yahudi aja. Pak Cakra tahu nggak? Kalau orang Yahudi nggak apa-apa dia dibahas ya. Tuhannya orang Yahudi itu membunuh orang yang tidak percaya kepada imam loh. Tuhannya orang Yahudi itu bahkan memerintahkan membunuh orang-orang yang mengajak menyembah kepada Allah lain loh. Tuhan Yahudi itu bahkan membantai suku Amalek turun-temurun loh, gara-gara tidak menyembah dia loh. Ngeri loh Tuhan seperti ini loh. Musa disuruh menghantam loh. Kita nggak bicara Kristen ya. Kita jangan bahas-bahas Kristen. Pak Cakra kayaknya malu banget kalau diklaim sebagai orang Kristen ya. Yang ketiga, sejak kapan ada perintah membakar rumah orang yang tidak ke masjid? Mana ayatnya itu? Mana dalilnya itu? Mana di hadis itu? Mana di Al-Quran itu? Udah 2 fitnah ya Pak Cakra ya. Seneng banget memfitnah Pak Cakra ini. Yang ketiga, mana dalilnya membunuh pengkritik Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah dikritik kok waktu beliau mau berperang itu membuat parit tuh dikritik sama para sahabat tidak dibunuh tuh. Macam-macam nih Pak Cakra memfitnah mulut nih Pak Cakra. Yang keempat, mana ajaran bencilah tetangga? Rasulullah justru mengajarkan seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Mana mukmin yang baik? Mukmin yang baik adalah yang tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Wah, Pak Cakra memfitnah Nabi Muhammad nih. Kemudian, bantai Yahudi untuk masuk surga. Yang melakukan pembantaian terhadap orang Yahudi, 6 juta korban jiwanya pada Holocaust itu bukan orang Islam, namanya Hitler. Si Hitler ini agamanya Kristen. Bahkan dia dipengaruhi oleh Martin Luther, pendiri gereja reformasi Protestan yang muncul di abad ke-16. Kita sebenarnya nggak mau bahas Kristen. Tapi masalahnya kalau kita contohkan yang merusak peradaban, emang Kristen mulu sih yang ada datanya gitu ya. Jadi nggak ada Pak, Nabi Muhammad bunuh-bunuh orang Yahudi. Bahkan ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab ya Pak mengambil kunci dari Sopronius, itu orang Yahudi boleh ke sinagog, orang Kristen boleh ke gereja. 300-an tahun Pak mereka damai. Umar itu menantunya Nabi loh, ikut banget kata Nabi loh Pak. Jadi di mana Pak Nabi Muhammad ajarkan bunuh Yahudi biar masuk surga Pak? Bapak kok memfitnah banget sih? Oke.
kalau Uni mau tahu hadis tentang seruan Nabi suruh bantai orang Yahudi, Anda bisa lihat di hadis 29. Hadis berapa? Hadis Sahih Al-Bukhari 2926. Oke, dua berapa? 2926. 2926. Di kitab Anda apa bisa itu, cek- Pak? Begini, Oh, hadis saya itu punya ininya, Pak. Saya punya Kitabul Hadis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kitab hadis, Pak. Saya ada, Pak, websitenya ya, Pak. Ya. Jadi Bapak kalau mau minta hadis Sunan Darimi saya punya, Sunan Nasai saya punya. Nomor berapa, Pak Cakra? Nomor berapa? nomor 2926. Saya begini, 2926. tergantung percetakan Anda. Tapi yang di website itu nomornya 2926, yang saya punya juga 2926. Mungkin Anda tergantung percetakannya. Tetapi yang saya punya ini Coba bacanya gimana, Pak? Coba dibaca narasinya gimana? Yang intinya begini. Jangan intinya, Pak, baca semua, Pak, nggak boleh gitu. Kalau Oke. kutip literasi itu harus full, Pak. Soalnya orang Kristen, takutnya kan Bapak temenan sama Kristen nih, takutnya Bapak terpengaruhi dengan gaya-gaya Kristen yang memframing dan mengutip-ngutip, memotong-motong, Pak. Jangan gitu ya, Pak. Bapak jadi ateis aja daripada jadi Kristen. Orang Kristen kalau berhadapan dengan saya banyak nipu, Pak. Kayak Bapak sekarang nih mulai-mulai kayaknya nih. Lanjut. Oke. Bapak tuh banyak tipuannya loh dari tadi. Lanjut, Pak. Oke. Nampaknya Anda belum pernah dengar kan? Jadi Bukan, saya mau buktikan kalau Bapak itu benar. Coba dibacakan aja. Saya kan lagi lihat juga. Nih saya udah punya kok. Kitabul Hadis nomor 2926 saya punya kok. Di sini bacanya gini, Pak. Nih, Pak. Kalau saya tuh berani tunjukkan, Pak. Nih, Pak. Ini ya Kitabul Hadis Sahih Bukhari nomor 2926. Ini sahih ya, Pak. Sahih. Kami ikut perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Raja Ailah memberi hadiah seekor bawal berwarna putih pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membalas dengan memakaikan burdo kepada raja itu dan menetapkan baginya untuk tetap berkuasa atas negerinya, Pak. Justru di sini yang ada Nabi Muhammad mengizinkan seorang raja itu masih tetap jadi raja gitu loh. Gitu, begini. Pak. Yang mana? Yang mana, Pak? Oke, jadi nomornya itu beda. Yang perlu diperhatikan ini isinya. Mungkin tergantung cetakannya. Jadi Isinya kan gimana? dinarasikan oleh Abu Hurairah bahwasanya Allah messenger of Bapak Allah. lihatkan ke kami, Pak, datanya, Pak. Dalam perdebatan yang penuh tensi ini, Pak Cakra, seorang pembenci Islam garis keras, berusaha menyerang ajaran Islam dan menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu serangannya adalah dengan memelintir sebuah hadis yang ia klaim menyebut bahwa umat Muslim akan masuk surga jika membunuh Yahudi dan menunjukkan hati mereka. Tuduhan ini tentu menggemparkan, namun Uni Rifa dengan tenang dan teliti membongkar kebohongan tersebut. Setelah dicek secara langsung, ternyata isi hadis yang dituduhkan oleh Pak Cakra tidak sesuai dengan narasi yang ia sebarkan. Tidak ada perintah membunuh agar masuk surga seperti yang ia klaim. Ini membuktikan bahwa Pak Cakra tidak memahami konteks hadis, bahkan cenderung menyebarkan fitnah terhadap Islam. Kameranya dihadapkan ke handphone, Pak, biar kami baca, biar kami lihat di sini. Itu apa, Pak? Itu Sebentar apa dulu. sih, Pak? Sebentar, saya baca dulu. Jangan buru-buru. Waduh, apa itu? Suhuf Pak Cakra ya? Pak Cakra punya suhuf sekarang, lembaran-lembaran. Wah, coba bacakan, Pak. Coba perlihatkan di kamera. Kita nggak usah pakai waktu deh. Ambil waktu 2 jam untuk Bapak tunjukkan data. Ini pertama kali Pak Cakra tunjukkan data ya, guys. Silakan, Pak, kita mau lihat. Waduh, suhuf ini ternyata punya suhuf beliau. Pak Cakra punya lembaran-lembaran, guys, alias suhuf. Apa itu? Aduh. Bisa dibaca nggak? Besarkan Bang Al. Aduh, ini kok. Aduh. Coba saya lihat dulu. Iya, silakan Pak. Sahih Al-Bukhari. Lanjut. Referensinya dari MSA Web English Referensi Depressed Numbering Scan. Dari mana itu, Pak, literasinya, Pak? Bapak dapat dari mana itu fotokopiannya? Begini, Dani. Ya kan, kalau boleh saya sarankan, ini saya tunjukkan. Nanti kan Anda bisa. Aduh, saya pikir kitab hadis Bapak punya. Tahu-tahu Bapak sama persis kayak orang-orang Kristen loh. Website apa itu yang difotokopi, Pak? Aduh, ini kalau saya bawa Matius 19:28 bakalan bahaya nih, teman-teman. Bapak, yang bener dong. Kitabul Hadis itu jelas Pak kayak gini nih ya. Bapak mau tengok PDF Kitabul Hadis sama saya punya. Nih saya contoh. Duh, Bapak Cakra ya ampun. Pantes Bapak tersesat. Ini saya kasih data nih, Pak.
cara menunjukkan sebuah hadis itu gini caranya. Nih kayak gini nih. Aduh ya amplo, pantesan di aduh kayak gini Pak Cakra toto ya amplo plop nih ya. Pak ini Pak, ini kitabul hadis namanya Pak ya. Ini kitabul hadis namanya Pak ya. Ini Pak, ini aduh gimana ini Pak Cakra gitu. Ini Pak, walaupun punya PDF ya Pak saya ya. Ini Pak, kayak gini Pak bentukannya Pak. Nah ini Pak, coba Pak lihat Pak. Pak, ini Imam An-Nawawi Syarah Hadis Muslim. Ada Pak penulisnya Pak, jilidnya ada Pak. Jadi bisa dicari Pak. Gitu ya Pak ya. Darussunnah Pak. Itu Bapak nulis apa? Ya ampun. Pantesan orang Kristen banyak tepuk tangan dengar Bapak. Ternyata mereka memang menyukai orang-orang yang aduh, ini kayak Paulus nih dapat surat-surat langsung diimani nih. Aduh bahaya nih. Makanya saya bilang Bapak tuh mirip banget sama Paulus. Sebentar nih, saya baca ini ya hadis yang Aduh. Iya, tapi Bisa- itu dari mana, Pak? Itu fotokopian, Pak. Saya juga bisa bikin fotokopian Bapak. Duh. Pak, Bapak tuh kalau di kampus ya. Nah, itu baru baca halamannya. Buka halamannya, tunjukkan. Silakan. Bacakan. Nah, gitu dong. Ngapain bawa suhuf depannya? Ya, bacakan, Pak. Bacakan. Gitu kayak dari tadi. Bacakan Pak, yang dimaksud ya. Nabi Muhammad perintahkan bunuh Yahudi untuk masuk surga. Bacakan hadisnya, saya tunggu. Nah, jadi yang intinya karena penjantin itu saya tidak mau Jangan inti dulu, bacakan ayat hadisnya Pak. Oke. Aduh. Allah. Oke. Yang dikatakan Bapak bahwa kameranya liatin ke Pak, kameranya liatin ke ini, ke buku. Soalnya saya takut ditipu kayak Pak, saya takut ditipu sama orang-orang kayak Bapak. Bapak kan ada kamera handphone tuh, lihatkan ke bukunya biar kita baca bareng-bareng. Saya walaupun goblok-goblok ini bahasa Inggris saya bisa translate loh, Pak. Oke. Bacakan Pak, liatin gini Pak, gini. Wah, gini nih. Oke. Aduh. Kan bagus kayak gitu diskusi. Yang mana yang dimaksud hadisnya? Nah, ini bukan hanya hadis. Ada beberapa hadis yang Iya. Jadi Iya, nah, bacakan Pak, jadi bacakan. dikatakan Bacakan. oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi mengatakan bahwasanya hari akhir tidak akan datang sebelum kamu memerangi orang Yahudi Oh hingga, Allah. hingga mereka baik yang berada di belakang kayu dan di belakang dimanapun mereka bersembunyi. Nah, hei kamu Muslim, ini ada orang Yahudi yang bersembunyi di belakang aku yang juga di belakang kayu. Bunuhlah dia. Aduh, Bapak berarti Bapak berbohong. Bapak bilang di situ ada perintah mengatakan bahwa bunuhlah Yahudi untuk masuk surga. Bapak Cakra, gini nih Pak, kebanggaannya orang Kristen kalau nggak nipu. Maaf ya saya bilang penipu, soalnya saya harus jujur Pak. Saya bukan orang yang diajarkan berdusta akan segala hal. Lagi-lagi Pak Cakra, jagoan umat sebelah yang dikenal sering menyerang Islam, kembali ketahuan menyebarkan kebohongan demi menjatuhkan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perdebatan panas ini, Pak Cakra memelintir isi sebuah hadis dan menuduh bahwa Islam mengajarkan membunuh Yahudi demi masuk surga. Namun Uni Rifa dengan tenang dan ilmiah membongkar tipu daya tersebut. Ternyata tuduhan itu tidak ada dalam teks hadis yang sebenarnya. Uni Rifa tidak hanya mematahkan fitnah itu, tapi juga menyinggung bahwa umat sebelah memang punya dasar kitabiah untuk berdusta demi kemuliaan Tuhan, yang tertulis jelas dalam Roma 3:7. Jika karena dustaku kebenaran Allah semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Ayat ini sering dijadikan tameng untuk berdusta, dan Pak Cakra pun terbukti melakukannya. Namun kebenaran tetap menang. Uni Rifa juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru diakui oleh dunia, bahkan oleh tokoh-tokoh non-Muslim seperti Michael H. Hart yang menempatkan beliau sebagai tokoh nomor 1 paling berpengaruh sepanjang sejarah. Ya seperti ada perkataan seorang rasul tuh Pak, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah Pak, bahaya Pak. Aduh, kan nggak ada Pak tertulisnya bunuhlah orang Yahudi supaya masuk surga. Di situ nanti Rasulullah itu, nih saya ajarin. Bentar dulu. Oke, saya terangkan. Jangan Bapak terangin, Bapak nggak sekolah. Saya sekolah. Saya sekolah, Bapak nggak berhak menerangkan. Benar Anda sekolah. Yang ingin saya maksudkan adalah kenapa orang Islam semakin mereka tenggelam dalam syariat Islam, semakin zalim mereka jadinya dalam beragama. Jadi ada ajaran-ajaran siapa? dalam agama Islam. Siapa yang zalim orang Islam? Sebentar dulu.
di Aceh itu 98 orang Islam mereka jahat dalam beragama. Nah, ada masalah di dalam doktrin Islam yang perlu kita bersama-sama untuk jujur. Bapak jangan bawa itu, kita kan temanya tadi udah melenceng loh. Pak Cakra katanya konsisten, katanya kita bicara kelayakan kitab suci. Benar. Saya membawakan tuduhan Bapak, katanya bunuhlah orang Yahudi supaya masuk surga. Bapak sudah berbohong 3 kali, 4 kali loh depan saya. Kok bawa-bawa Aceh? Bapak ini bawa-bawa Aceh mulu. Aceh nggak ada kaitannya dengan diskusi kita. Begini, Uni. Kita kalau cuman hanya berargumen, ini kan bukan diskusi, ini bukan untuk mengerti, tetapi kita ini ya nampaknya kedengarannya sejauh ini. Bapak berbohong. Bapak bilang ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad suruh kita bunuh orang Yahudi supaya masuk surga. Saya tahu hadis itu. Rasulullah sedang menubuatkan nanti ketika sebelum kiamat orang Islam akan berperang dengan orang Yahudi. Itu sudah terjadi sekarang. Itu Zionis lagi perang sama Hamas, itu terjadi. Apa sih Bapak nih loh? Begini, hari kiamat itu tidak boleh ditentukan oleh Nabi Muhammad, bukan urusan Nabi Muhammad tidak menentukan hari kiamat. Bapak kok, Pak, silogisme Bapak kemana? Kognisinya kok rendah sekali. Nabi Muhammad itu cuma ngasih tahu. Kata Nabi Muhammad, nanti kiamat itu tidak akan terjadi sebelum orang Islam berperang dengan orang Yahudi. Faktanya sekarang sedang terjadi. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nah, apa kaitannya dengan Nabi Muhammad? Bapak menuduh Nabi Muhammad, Bapak memfitnah. Bapak mengatakan Nabi Muhammad perintahkan bunuhlah orang Yahudi supaya masuk surga. Setahu saya yang memerintahkan membenci orang Yahudi itu Martin Luther. Kata Martin Luther dalam buku Yahudi dan Kebohongannya bahwa orang Yahudi itu adalah pilihan iblis. Nih, Bapak kalau diskusi itu kayak saya nih. Maaf ya, Bapak sudahlah bawa data salah pula lagi. Contoh nih Pak, kalau kayak saya nih, Bapak minta waktu kepada saya cuma mau menyesatkan umat. Waduh Pak, nih kita lihat nih. Bagaimana kemudian Martin Luther mengajak orang-orang Kristen di Jerman itu, ini fakta ya Pak, membenci orang Yahudi. Nih Pak, nih antisemit itu datangnya dari Martin Luther. Siapa Martin Luther? Pendiri gereja Protestan, nggak ada kaitannya sama Islam. Bapak jangan gitu lah, Bapak kok fitnah sih kerjaannya. Pak, saya tuh kasih waktu kalau Bapak nggak memfitnah. Kalau pemfitnah mah nggak dikasih tempat nih Bapak nih. Bapak baca nih Mbak, ini baru Pak, keji Pak. Bapak kalau diskusi itu bawa data kayak saya nih. Ini siapa bilang nih? Ini Ibu Rita Wahyu ya Pak. Ibu Rita Wahyu ini seorang Kristen. Ibu Rita Wahyu bilang Luther, Hitler, Kristen, Yahudi. Ini Pak, antisemit itu dari siapa nih? Ya, antisemit itu dari Martin Luther. Nih Bapak baca nih, ini kata Bu Rita Wahyu nih. Martin Luther adalah bapak reformasi yang lumayan dinabikan oleh sebagian kalangan Protestan. Oleh kalangan